أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmatul iman, Islam, sehat badan sehingga kita bisa kembali bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan terus tercurah ke pangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah, konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan membahas kitab Tazkiyatun Nufus. Di kitab Arabnya halaman 71, kalau diterjemahnya halaman 81. Ya, bila diri tenang itu halaman 81. Paragrafnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Fa idzat ma anna minasyakki ilal yaqin. Tatkala hati tenang dari keraguan-raguan menuju keyakinan, wa minal jahli ilal ilmi, dan dari kebodohan menuju ilmu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ibu bapak sekalian, batin, hati, jiwa kita menjadi tenang jika kita asalnya berada dalam keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu ada yang bisa berpotensi merusak akidah, ada yang berpotensi masuk kepada merusak ibadah. Keraguan-raguan yang merusak akidah itu adalah keraguan-raguan yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak ragu bahwa Allah bisa menghidupkan dan mematikan. Setelah mematikan, Allah bisa menghidupkan kita pada saat kita sudah hancur luluh menjadi tanah, daging kita, otot kita, darah kita, kemudian tulang-tulang kita sudah remuk di alam di bawah tanah, ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menghidupkan kita pada kali kedua. Kalau kemudian kita ragu, berarti syak tersebut bisa berpotensi merusak akidah. Atau kita ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rizki, bisa memberikan kesembuhan. Alah, saya juga sudah beribadah, buktinya saya masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan Ustadz. Berarti dia ragu bahwa sang pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa merusak akidah. Tapi ragu-ragu juga bisa merusak ibadah. Ada orang ibadah ragu-ragu, misalnya apakah dia itu sudah berniat atau belum, itu ibadahnya bisa menjadi batal, ya. Jadi ragu-ragu itu ada yang berpotensi merusak akidah, ada yang berpotensi merusak ibadah. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada keraguan-raguan. Nah, kemudian Allah kasih petunjuk kita, ya. Asalnya ragu-ragu, benar nggak sih Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang? Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala suka menurunkan azab, suka menurunkan hukuman, suka menurunkan bencana kepada kaum-kaum yang nggak salah? Katanya Maha Penyayang, misalnya ragu begitu. Lalu kemudian kita bisa menemukan hikmahnya. Oh iya, ternyata di balik musibah yang Allah berikan pun sebenarnya ada sifat penyayang Allah yang luar biasa. Mereka orang-orang yang ditimpa musibah lalu wafat, maka jika dia mukmin, ya, maka dia akan memperoleh derajat syahadah, mati sebagai orang yang mati syahid. Itu artinya Allah menyayangi dia sehingga menjadikan dia mulia di alam akhirat. Ada juga
Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada keluarga, enggak mati tetapi terdampak, maka itu bukti kasih sayang Allah. Allah ingin menjewer sedikit, menyentil sedikit supaya ia tambah ibadahnya, tambah yakinnya, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di setiap musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebenarnya ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah. Bukankah sakit dan musibah itu adalah penghapus dosa? Jadi kalau Bapak Ibu sakit itu berarti Allah sayang sedang menghapus dosa Ibu Bapak sekalian, kan begitu? Berarti musibah itu tidak selamanya Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum itu, tidak. Ada kalanya atau seringnya musibah itu dibersamai dengan sifat sayang Allah. Kalau ibu tumbuh yakin semacam itu, keyakinannya makin kuat dan jiwa ibu tenang, itu berarti ibu sudah masuk ke dalam ranah orang yang jiwanya itu mutmainnah, tenang dengan apapun yang dikehendaki Allah. Kemudian wa minal jahli ilal ilmi, dan ibu kita, bapak sekalian juga merasa tenang dengan perpindahan dari kebodohan menuju ilmu. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita asalnya tidak tahu apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk mau ngaji, belajar agama dengan baik dan benar. Maka berarti kita bergerak dari bodoh menuju ilmu, dari kebodohan menuju ilmu. Nah, kalau kemudian ibu merasa damai, merasa tenang, makin pinter, makin damai, makin tenang, imannya makin banyak, ibadahnya makin tekun, makin pinter, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti jiwa ibu bapak ini adalah jiwa mutmainnah. Ada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu makin banyak, bukan tambah dekat kepada Allah tapi makin tambah jauh. Itu sudah pernah disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun orang yang tambah ilmunya, ngajinya rajin, ke sono kemari ngajin, ke majelis taklim rajin dan sebagainya, tetapi ternyata akhlaknya tambah buruk, tukang ngomongin keburukan orang, ghibahnya makin banter, korupsinya makin kuat, maka orang yang demikian ini masuk dalam kategori dia bukan tambah dekat kepada Allah, justru tambah jauh. Ilmu itu harus mendatangkan ketenangan. Ibu makin pinter ngaji, bapak makin pinter ngaji, itu makin tenang. Ketika ibadah makin tenang, tidak ragu-ragu apakah ibadah saya tadi sah atau tidak. Dia yakin 100% ibadah yang saya lakukan itu sah. Kenapa? Karena dilandasi dengan ilmu yang memadai. Adapun urusan diterima kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ibadah kita, sholat kita itu diterima, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting secara prosedural ibadah kita sudah memenuhi syarat dan rukun. Bapak nih sholat duhur, secara prosedural ibadahnya sudah sesuai syarat rukun, mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya sudah sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalas, selesai. Adapun urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tenang ibadahnya. Makin tambah ilmu, makin harus tambah dewasa. Bukan tambah ilmu itu justru tambah makin kekanak-kanakan sifatnya, gampang marah, itu tidak seperti itu ya. Jadi orang yang jiwanya tenang, dirinya tenang, dari asalnya bodoh, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, dia merasa tenang jiwanya, maka dia berarti jiwanya tersebut adalah jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Wa minal ghaflati ila dzikri, dan apabila ada seseorang merasa tenang dari ghaflah, lalai, ila dzikri, kepada zikir, asalnya boro-boro zikir kepada Allah, boro-boro pegang tasbih, habis salam saja sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bablas pergi.
Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bawa buka handphone, kan seperti itu. Maka sering saya katakan, Pak Bu, handphone kita itu adalah fitnah kita di akhir zaman. Fitnahnya handphone ini, bangun tidur bukan Quran, bukan doa yang dibaca, tetapi handphone yang dibuka. Ya, itu serius. Bahkan selesai sholat, assalamualaikum, bukan zikir yang dibaca, tetapi handphone yang dibuka. Bahkan pada saat sholat, lirik-lirik handphone, ada panggilan atau tidak. Bahkan ada yang sampai ke toilet, handphone masih dibawa, klaklik-klaklik, balas WhatsApp, nonton TikTok dan sebagainya. Ini fitnah akhir zaman. Ya, baca Quran, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba suara handphone tengklung, nah, Qurannya ditutup, WhatsAppnya dibuka. Ya, fitnah akhir zaman ini. Makanya Allah memperingatkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hisab mereka, namun mereka dalam keadaan ghaflah. Manusia itu dalam keadaan ghaflah, padahal hisabnya sudah dekat, kiamatnya sudah dekat. Manusia itu kan dekat kiamatnya, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro. Kiamat kubro itu, Bu, kalau diukur dari masanya, dari kita hidup sampai kiamat mungkin jauh lama. Tapi kalau diukur dari penciptaan alam ini hingga kiamat itu tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Kalau kita boleh memakai penelitian yang dilakukan oleh Badan Antariksa yang mengatakan bahwa alam raya bumi, terutama bumi itu umurnya saat ini sudah 8 miliar tahun. Umurnya bumi. Kiamat kurang 1 miliar tahun lagi. Berarti sudah tinggal sedikit apa masih banyak? Kalau bandingannya 8 miliar. Tapi kalau dari kita menghitung 1 miliar lagi, ya masih panjang sekali. Seperti itu. Makanya ketika Nabi mengatakan atau Quran mengatakan iqtaraba linnasi hisabuhum, dekat bagi manusia hisabnya. Hisabnya itu artinya kiamat mereka, baik itu kematian yaitu kiamat sugro maupun nanti hancurnya alam raya yang disebut kiamat kubro, itu dekat. Kita itu dengan kematian dekat. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa jarak antara hidup dan mati kita itu adalah satu hembusan nafas. Satu hembusan nafas. Kalau saat ini ibu bisa narik nafas dan tidak bisa menghembuskan, maka ibu mati langsung. Ya, bapak juga sama. Bapak ini bisa menghembuskan nafas tapi tidak bisa menariknya, maka bapak mati juga langsung. Jadi antara hidup dan mati itu tipis sekali, yaitu satu hembusan nafas. Bukan 2, bukan 3. Kita gagal menghembuskan nafas langsung mati. Ya. Bapak gagal menarik nafas langsung mati juga. Jadi karena pendek seperti itulah maka kita nggak boleh tulul amal. Tulul amal gini. Saya kan umurnya baru 60, ke 70 masih 10 tahun lagi. Ya kalau 70 tahun umurnya. Ya. Yang baru umurnya 50 ke 60 masih lama, masih 60 tahun. Ya kalau sampai 60 umurnya. Banyak orang yang asalnya ngobrol-ngobrol, sehat, badannya kuat, tiba-tiba geledak mati. Ibu pernah dengar kan ada seorang bapak-bapak lagi bertanya di kuliah subuh, bertanya semangat, bertanya tentang kematian. Habis bertanya kemudian megap-megap ini. Mati langsung, padahal yang ditanya tentang masalah kematian. Ya. Ada orang yang lagi sholat gagah jadi imam, Allahu Akbar, tiba-tiba mati. Karena apa? Malaikat itu ketika mau mencabut nyawa kita nggak pakai assalamualaikum dulu. Assalamualaikum Bu, boleh saya cabut nyawanya? Nggak ada. Ya, atau dikasih tanda-tanda dulu, tanda matanya kedutan 5 kali berarti mau mati. Nggak ada. Datang aja, makanya tipis sekali. Tapi wahum fi ghaflatin mu'ridun, manusia itu dalam kelalaian lagi berpaling. Nah, yang menyebabkan kita lalai salah satunya ini handphone. Manusia itu udah lalai dari apa? Dari Al-Qur'an, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kan selalu abai. Makanya ini contoh nih. Ibu kalau diajak ngaji Quran, kenapa sih alasannya rasanya males? Ya.
Kenapa orang itu, bukan hanya ibu saja, bapak saja kalau diajak ngaji Quran itu paling berat. Paling berat itu ngaji itu namanya baca Quran, karena suruh baca. Kalau suruh dengerin, ibu seneng. Tapi kalau suruh baca, apalagi kalau dengerinnya cerita-cerita, wah seneng banget. Tapi kalau disuruh baca, kenapa? Karena takut salah dan merasa malu. Malu dalam ngaji itu termasuk dari sifat takaburnya iblis. Malu, nggak bisa ngaji tapi malu. Wah malu Ustadz kalau saya harus ngaji, nanti salah mulu. Lah kalau sudah bener, ibu nggak usah ngaji, ibu buka majelis taklim sendiri, udah bener. Namanya salah, Ustadz. Kalau maghrib kan kita harus meluangkan waktu. Di zaman dahulu para ulama itu meluangkan waktu bukan hanya waktu maghrib atau waktu sehari 2 hari. Mereka meninggalkan keluarga, menyusuri jalan yang sangat berat, padang pasir yang sangat panas. Imam Bukhari sampai diceritakan pernah kencing darah gara-gara nyari hadis menyusuri seperti itu. Mana ada orang zaman sekarang? Nggak ada. Ya. Dan kita selalu minta kalau masuk surga itu yang paling utama, pengennya surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Amalnya kita kan minimalis. Nggak pada suka, kenapa? Ya karena merasa, saya udah terlanjur nggak bisa. Loh kok terlanjur nggak bisa, dinikmati saja. Ini saya kasih tahu Bu. Seseorang ketika nanti mati, ya, itu dia akan bahagia dan senang kalau amaliyahnya ketika di dunia dilakukan oleh banyak keluarganya. Misalnya contoh, dia suka silaturahim, anaknya nerusin silaturahim, itu kan dianjurkan Nabi. Silaturahim yang dulu pernah bapak ibu lakukan, dilakukan oleh anaknya, itu dianjurkan Nabi, itu senang. Yang anehnya kadangkala, ya, ibu pengen nanti kalau saya mati tolong bacakan Al-Quran, karena di hati ibu ini kadang-kadang ada yang merasa bahwa kalau dibacakan Al-Quran tentram di sana. Tapi faktanya ketika hidup di dunia ibu tidak pernah suka sama Al-Quran. Lah anaknya kan bacaan Quran dari anaknya tuh sampai Bu. Yang nggak sampai itu, yang nggak sampai versi Muhammadiyah itu adalah kalau kemudian kita menghadiahkan bacaan. Tapi kalau anaknya yang membaca Quran kan sampai. Kenapa? Karena anaknya ini merupakan buah dari kerjaan orang tuanya. Anaknya didik dia bacaan Quran supaya pintar ngaji. Lalu ibu mati, anaknya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Misalnya. Ibu mendapat manfaatnya di kuburan, jelas. Kenapa? Yang baca anaknya secara langsung. Tapi kalau ibu sendiri selama hidup nggak suka sama Quran, nggak mau berinteraksi sama Quran, ya begitu anaknya baca Quran, ibu di kuburan muntah-muntah dong. Ketika hidup di dunia nggak suka kok. Ya kayak orang nggak suka durian, tiba-tiba dikirimin durian, muntah-muntah apa senang kira-kira? Muntah-muntah. Ibu nggak suka durian, baunya durian luar biasa, dikirimin durian, kira-kira muntah-muntah kan? Muntah-muntah. Makanya senenglah sama Quran untuk bekal. Nah, itu contoh ya. Jadi harus tenang ketika kita dari bodoh menuju kebenaran, itu harus tenang. Dari lalai menuju zikir. Wa minal khiyanati ila taubat, dan dari khianat menuju taubat. Ya. Kemudian wa minar riya ilal ikhlas, dari riya menuju ikhlas. Itu semuanya adalah dari amaliyah-amaliyah buruk menuju amaliyah-amaliyah baik. Jiwa yang tenang itu kalau dia berubah kepada baik, senang, gembira. Dulu saya itu berada di masa jahiliyah, alhamdulillah sekarang saya masa ilmiah misalnya. Dulu saya itu tidak pakai jilbab ketika muda, kerja misalnya hanya pakai rambutnya dibuka, kemudian pakai rok pendek. Alhamdulillah saya sekarang sudah istiqomah pakai jilbab. Itu disyukuri, merasa tenang. Ya, jangan amalah kemudian udah pakai jilbab malah dilepas. Waduh, itu mah kayak artis itu. Ya, artis itu kan sukanya udah pakai jilbab kemudian dilepas. Mana dilepas yang ngumumin lagi. Saya akan press conference ya untuk mengumumkan bahwa saya mulai hari ini melepas jilbab. Nah, kan kurang ajar. Udah dapat hidayah yang baik, malah justru dilepas. Nah, itu jangan sampai terjadi.
Wa minal kadzib ila sidqi, dan dari dusta menuju kejujuran. Asalnya dulu suka dusta, ya. Kalau minta duit sama suaminya 200.000 untuk belanja, padahal masih nyisa 150, bilangnya habis kalau ditanyain suaminya. Pak, minta duit. Buat apa? Buat belanja berapa? 200.000. Ibu kemudian belanja di pasar, habisnya cuma 100.000. Masih 100.000 di kantong, yang tanyain suaminya. Duit yang tadi kemana? Udah habis. Habis semuanya barang-barang mahal misalnya. Sekarang kemudian menjadi orang yang jujur, apa-apa diomongin, itu masih ada 100.000. Ya, tapi untuk per bulan boleh enggak? Oh ya nggak apa-apa misalnya. Udah mulai jujur. Ini menjadi jiwa, menjadi tenang, seneng. Ya Allah, saya sudah bisa jujur. Ya Allah, dulu pendusta sekali saya itu. Ya, ini yang harus kemudian disyukuri. Jangan kemudian malah justru kita pengen kita hidup kita di dunia itu cuma sekali, ya sudah kita nikmati saja kemewahan dunia, kenikmatan dunia, ya, yang bohongin orang-orang. Bahkan ada beberapa orang itu yang dia bohong kepada orang-orang soleh. Orang kalau pengen pergi haji dan umroh itu saya anggap orang soleh, dibohongi, ditipu, ya, travel nipu jamaahnya, kaya travelnya, habis itu dihukum sama negara paling 2-3 tahun, tapi kan dia masih tetap kaya. Buka travel lagi dengan cara membeli travel yang sudah jadi sehingga namanya tidak terdeteksi, lalu kemudian nipu lagi. Oh, kayaknya hidupnya dari nipu. Kayak gitu juga ada dan hidup masih hari ini. Ya. Yang seperti ini yang harus kemudian kita sadari, hidup kita itu ada akhirnya. Hidup kita itu ada terminalnya. Akhir hidup kita namanya kematian, terminal kita itu adalah surga atau neraka. Surga dan neraka itu bisa ibu manage dari sekarang. Ibu mau masuk terminal mana? Mau masuk terminal surga atau masuk terminal neraka? Makanya Allah mengatakan dengan sangat tegas, iyyasya' fal yu'min wa iyyasya' fal yakfur. Jika kamu berkehendak, jika dia berkehendak silahkan jadi orang mukmin, kalau dia mau ya silahkan jadi orang kafir. Itu opsional, itu pilihan. Ibu kalau mau jadi orang baik, bapak pengen jadi orang baik, opsi ada, silahkan dipilih. Ya, tetapi sekali lagi, setiap pilihan yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Jadi jangan sembarangan. Wa minal ajzi ilal kais, dari kelemahan, ajz itu lemah. Lemah, ilal kais, menjadi gesit, semangat. Bu, kita tahu loh ya, orang menjalankan kebaikan itu musuh utamanya itu jenuh dan bosan. Jenuh dan bosan. Ibu sholat malam itu juga bikin jenuh dan bosan. Waktu bangun pertama, malam pertama semangat, masih kuat. Malam kedua semangat, udah malam kelima udah jenuh. Aduh, masih capek ya Allah. Alarm dibuka, ding dong, jam 3. Aduh, masih 1 jam lagi subuh, tidur dulu setengah jam. Terus begitu. Itu yang disebut dengan ada namanya jenuh, al-ajz wal kasal. Ya, lemah dan malas. Mulai. Jiwa yang tenang itu, dia akan selalu merasa semangat dan terengginas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan-akan sedang dipanggil oleh kekasihnya. Jadi al-habib abdun lil mahbub. Ya. Apa namanya? Pecinta itu merupakan hamba daripada orang yang dicintai. Contoh. Ini bayangkan ibu masih muda ya. Masih usia 18 tahun. Ini bayangkan. Ya. Kalau kita dulu pernah cinta betul sama seseorang sampai bucin, jadi budak cinta. Ya. Sekolah semangat, kuliah semangat gara-gara pengen ketemu. Ya, bukan karena pengen berguru dengan sebenar-benarnya. Ya kan, pokoknya kan katanya sakit, enggak sehat, sehat. Karena apa? Karena tadi jadi bucin sekali. Nah, pas waktu kemudian kita
Suatu hari kita mau nggak masuk, lalu ditelepon, kok nggak ada? Hari ini saya badannya nggak kurang enak, nah apa namanya, izin nggak masuk kan? Ayolah masuk. Nanti kita ngopi di kantin misalnya. Semangat. Kenapa? Karena yang dimanggil adalah orang yang dicintai. Sementara kita, kalau sama orang yang nggak dicintai misalnya, ya ada orang sok kenal, sok dekat, sok akrab misalnya, tiba-tiba nelpon kita nggak suka, pasti ngomong nggak, males, badan saya nggak enak. Itu pasti seperti itu. Kenapa? Karena nggak dicintai. Posisi kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang kita cintai, yang konon kecintaan kita kepadanya luar biasa. Kita dipanggil untuk ibadah, kita dipanggil untuk melaksanakan perintahnya. Nggak setiap saat. Sholat cuma 5 waktu, sholat sunnah semampumu misalnya. Sholat sunnah mau sholat tahajud boleh, mepet sholat subuh boleh, bangun, dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil dengan mesra, kira-kira bangunnya harus semangat untuk merespon itu. Kalau belum, berarti cinta kita kepada Allah masih perlu dipertanyakan. Orang yang jiwanya mutmainnah, tenang itu, maka ketika mendapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan segera merespon dengan gesit, dengan tenang. Meskipun panggilan itu berkonsekuensi hilangnya nyawa. Contoh panggilan jihad. Bu, Nabi itu kan sosok yang romantis konon ya. Nabi itu kalau sedang berdua dengan istrinya, Nabi itu suka tidur di pahanya Sayyidah Aisyah. Ya, padahal Rasulullah ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah umurnya mendekati angka 60. Tapi beliau mesra saja. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang tidur di pangkuannya, lagi mesra-mesraan. Tiba-tiba datang panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi langsung bangun dengan cepat. Ya, langsung bangkit. Sampai beliau Sayyidah Aisyah mengatakan, ka'annahu la ya'rifuni wa la a'rifuh. Seakan-akan Nabi tidak mengenal aku dan aku juga tidak mengenal dirinya. Saking responnya terhadap panggilan Allah. Allah lebih ia cintai dibanding dengan istrinya. Ada lagi kisah seorang pemuda namanya Handalah. Handalah ini pengantin baru. Pengantin baru. Dia lagi bermesraan dengan istrinya. Tiba-tiba ada panggilan jihad, infiru, ayo berangkat perang, jihad. Handalah yang mendengar seruan tersebut langsung melompat dari ranjangnya, ia pakai baju perangnya, ia berperang bersama Nabi sampai mati. Istrinya datang tergopoh-gopoh, ya Rasul, suami saya belum sempat mandi wajib tadi. Kata Rasul, tenang wahai istri Handalah, suami kamu sudah dimandikan para malaikat. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Saking kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan dia kepada istri dan keluarganya. Padahal pengantin baru. Pengantin baru seandainya kemudian dia minta dispensasi, ya Rasul, saya kan pengantin baru, nggak perang dulu ya Rasul, gitu kan? Lagi bulan madu, mungkin dikasih sama Nabi. Ya, atau perang tapi tidak bagian barisan paling depan sampai mati, ya. Tapi Handalah tidak, dia berjuang sampai mati. Padahal pengantin baru. Ini menunjukkan bahwa kecintaan mereka itu kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dan sebagainya. Kenapa? Karena jiwanya sudah mutmainnah, tenang. Ya, sulit ini loh, serius, menjadikan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada apapun itu sulit. Ya, terutama ya bagi laki-laki itu kan kalau sudah istrinya melotot langsung pedang ringkuk ketakutan kan, ya. Jadi laki-laki dimanapun itu Bu, kalau sama istri itu takut. Ya nggak tahu takut tidak dimasakin kali. Jadi takut. Sayyidina Umar saja takut sama istrinya. Ya. Makanya kalau ibu lihat misalnya para penceramah yang kalau di atas mimbar, di atas
podium dia gagah teriak-teriak, saudara-saudara, keras suaranya begitu. Coba dia ngomong depan istrinya, nunduk terus dia pasti. Ya, seperti itu. Tapi orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah, dia akan menjadikan kecintaan Allah tetap melebihi kecintaan apapun terhadap keluarganya. Oke. Wasifatil ujbi ila dhillatil ihbat. Ya, atau wasaulatil ujbi ila dhillatil ihbat. Ya, dan dari sifat ujub menuju kehinaan, ketundukan, menuju ketundukan. Jadi asalnya ujub membanggakan diri, suka nyombongin perhiasan, suka nyombongin keturunan, suka nyombongin ini itu dan sebagainya. Sekarang dia lebih suka merasa rendah. Kalau lihat orang yang tua-tua seperti ibu, ya Allah, ibu ini masih tua, rajin ibadah. Belum tentu kalau saya nanti sudah tua, saya rajin ibadah seperti ibu. Lihat yang tua-tua seperti bapak ini, Masya Allah, bapak-bapak ini umurnya sudah tua, pasti ibadahnya lebih banyak dibanding dengan saya. Zikirnya lebih banyak dibanding dengan saya. Munajatnya kepada Allah lebih banyak dibanding dengan saya. Sedekahnya lebih banyak dibanding dengan saya. Itu caranya supaya kita tidak ujub. Kalau melihat yang muda, Masya Allah, masih muda pada rajin ibadah, luar biasa. Saya di waktu seperti ini, saya tidak rajin ke masjid. Saya masih suka untuk ke klub, suka untuk ke mall, nggak pernah sholat dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Tentu bapak-bapak ketika melihat anak-anak muda, ya, yang ada di sekitarnya, dia merasa bahwa si anak muda ini lebih utama dibanding dengan aku. Kenapa? Umurnya masih muda, berarti dosanya juga lebih sedikit. Sementara aku sudah tua, dosaku tentu lebih banyak. Ini cara pandang orang tua terhadap anak muda. Kalau kita melihat orang bodoh, ya, kita sadar bahwa orang tua, orang bodoh itu lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena orang bodoh itu melakukan perbuatan dosa dalam keadaan dia tidak tahu. Sementara kita yang pintar ini tahu bahwa itu dosa tapi tetap dilakukan. Itu dosanya lebih gede. Ini supaya kita tidak ujub, tidak membanggakan diri. Karena apa? Tidak ada yang patut kita banggakan di alam raya ini. Kalau kemudian kita merasa kita adalah orang yang soleh, kesalehan kita tidak pernah melampaui Rasulullah SAW kok. Kalau kita merasa sebagai orang yang kaya, kekayaan kita tidak pernah melampaui kekayaan Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Kalau kita merasa suara kita indah, lalu kemudian kita membanggakan itu, suara kita kalah sama suaranya Dawud. Konon Nabi Dawud itu kalau sedang menyanyi, mengumandangkan kitab Zabur, saking indahnya burung itu tidak mau berkicau. Saking indahnya suara Daud. Roma Irama kalah. Ya. Apalagi Asep Irama kalah, Roma Irama aja kalah. Oke? Jadi sebenarnya ada yang bisa kita ujubkan. Antum merasa ganteng, ya? Wah, saya merasa ganteng, hidung saya mancung misalnya, kulit saya putih, kalah dengan Yusuf alaihissalam. Apa yang mau kita banggakan di alam raya ini? Nggak ada. Kalau kita sadari itu, ya sudah. Saya itu hanya bisa melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya saja. Kerjakan saja perintah Allah yang mungkin kita kerjakan. Di samping yang wajib. Kalau yang wajib harus kita kerjakan. Kalau yang sunnah itu yang mungkin kita kerjakan, kerjakan saja. Ibu misalnya nggak bisa sholat tahajud, ya nggak apa-apa bu. Yang penting duhanya rajin. Ibu nggak bisa duha, ya nggak apa-apa. Yang penting sedekahnya rajin. Apa saja yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan, kerjakan. Ya, itu caranya supaya hati kita menjadi nyaman, tenang dan sebagainya. Wa minat taihi ila tawadu'i, dan dari kesesatan menuju tawadu. Fa in dzalika takunu nafsuhu mutmainnatan, maka pada saat itu jadilah jiwanya tersebut jiwa yang tenang. Tenang, damai, bahagia. Ya, enggak punya duit, ya biasa saja. Punya duit, ya biasa saja. Ibu kalau enggak punya duit ngedumel terus, berarti hatinya belum mutmainnah. Ya. Kira-kira gitu enggak? Kalau enggak punya duit ngedumel enggak? Ya, ngedumel, suaminya mau lagi tiduran, lagi rebah-rebahan, padahal kepalanya pusing, langsung dilempar pakai anduk saja itu. Ya. Saya pernah dengar cerita ada seorang haji ya. Dia itu waktu sebelum berangkat haji, istrinya itu sering ngelemparin uli, pernah digeblok uli lehernya itu. Blok karena nggak kerja, digeblok uli.
Pas pergi haji, istrinya tersebut nggak bisa nengok katanya. Oh, nggak bisa nengok. Ya, ya setelah dimaafkan sama istri, suaminya sambil diurut-urut baru bisa sembuh. Makanya jangan suka gitu. Orang itu, rizki itu sudah ada yang ngatur, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngatur rizki kita itu Allah. Kita disuruh cuman usaha saja semampunya. Kalau pas usaha kita benar dan sesuai dengan kehendak Allah, ya kita akan dapat rezeki yang banyak. Kalau enggak, ya coba terus, usaha itu dicoba terus. Jangan pernah kemudian merasa berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha yang maksimal semuanya lalu sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba belajar menjadi nafsul mutmainnah. Apalagi kita sudah mengunjak usia-usia tua ya. Saya sebentar lagi usia 50 tahun, saya 47 tahun umur saya, Bu. Diam-diam begini. Tua, Bu, segitu, Bu. Muda itu kalau 25 itu masih muda. Ya. 47 tahun umur saya sekarang. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang 70 tahun, bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu juga ada. Ya sudah, kita semuanya itu sudah mulai beranjak untuk ke arah senja. Apa yang kemudian kita inginkan lagi? Saya selalu gini, selalu pikir gini, ya Allah, sering merenung gini saya itu. Ya Allah, secara kehidupan duniawi kau sudah berikan saya lebih. Saya punya keluarga kecil, ya punya anak-anak yang saleh salihah. Anak-anak saya itu alhamdulillah gampang diatur. Ya suruh ibadah juga rajin dan sebagainya. Terus kemudian ya meskipun tidak bagus sudah punya rumah, punya kendaraan dan sebagainya. Sebenarnya saya sudah tidak punya motivasi apapun terhadap urusan dunia. Tapi ketika melihat amalia akhirat, kok saya merasa belum punya apa-apa. Sholat yang saya kerjakan itu masih minimalis. Meskipun saya pelaku sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi minimalis. Minimalis itu ya sekedarnya saja. Ya khusyuk so awal-awal, Allahu Akbar khusyuk. Di sono pikiran melayang-layang, melayang-layang kemana, balik lagi, sholat lagi, melayang-layang lagi, begitu. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dikir pun tidak khusyuk sebagaimana sahabat ketika dikir bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kita kan ini subhanallah, 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 subhanallah. Bahkan kadang-kadang sambil noleh belakang, subhanallah, 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 subhanallah. Ya cari jalan keluar. Siapa tahu ada soft yang sudah renggang, kita lari. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baru kita baca subhanallah, alhamdulillah, belum Allahu Akbar, handphone sudah berdering. Ring, 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 ring. Halo, assalamualaikum. Nah, karena nama handphone keluar dari masjid, balik nggak ke masjid? Enggak diterusin. Minimalis sekali ibadah kita itu. Ibadah kita itu minimalis sekali. Kadang-kala kita berpikir kalau saya mati sekarang bekal saya itu apa sih? Nah kita harus ke sana. Maka jangan-jangan sering saya ngomong, Bu, jangan-jangan nih bekal ibu yang paling banyak dan ibu tidak pernah sadari itu adalah ibu ketika di lampu merah ada orang ya minta ibu kasih duit 2.000. Itu kadang-kadang tidak pernah diingat 2.000 itu. Bawa 1.000 pas lagi di jembatan ada Pak Ogah 1.000 dan sebagainya. Atau pas ada kota amal 2.000, itu tidak pernah diingat. Amalia-amalia besar kita itu kadang-kadang malah justru kemakan ujub dan ria. Wah, nyumbang masjid 10 juta, itu ngomonginya 10 tahun nggak berhenti-berhenti. Itu masjid itu dulu saya termasuk yang membangun, Mas. Iya, saya pembangun termasuk itu donaturnya. Wah, gitu kan. Padahal nyumbangnya cuma 10 juta doang, tapi ngomongnya seumur hidup nggak berhenti-berhenti. Habis itu amal soleh. Diterangkan di dalam kitab Qomi Utuhyan. Dulu ada orang soleh, dia puasa sunnah nih, puasa sunnah itu 15 tahun. Puasa sunnah, liburnya cuma Idul Adha, Idul Fitri, sama hari Tasrek. Ya, selebihnya puasa terus. Kemudian dia punya toko, rame tokonya. Suatu hari syaitan pengen menggoda, mengutus anak buahnya, iblis mengutus anak buahnya nama syaitan. Dia ngomong, Pak, minta makan Pak, saya belum makan. Nanti ya, kata si pemilik tokonya, nanti saya kasih makan, ini lagi rame tokonya. Nggak berapa lama lagi, Pak, saya minta makan Pak, lapar Pak, saya belum makan seharian. Nanti ya Mas, ini lagi rame, sebentar, nanti sudah saya lari semua, saya kasih makan. Pak, minta makan Pak, lapar banget perut saya Pak, saya sudah 3 hari tidak makan. Kamu aja baru 3 hari tidak makan, saya 15 tahun puasa.
belum hilang amalnya. Itu yang disebut dengan sum'ah. Riya itu penghapus amalan. Berat Bu, memang serius. Apalagi Ibu kalau pas lagi arisan, ketemu dengan teman-temannya, kok nggak dimakan? Saya sudah biasa puasa Senin Kemis tahu Bu. Wah, hilang. Sudah repot. Ya, apalagi kalau kemudian Ibu upload di Facebook, foto atau di WhatsApp di status just saatnya berbuka puasa. Yuk, mari. Lah, apa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau mau ngasih anterin saja, nggak usah pamer. Ngajakin juga kan nggak pantas di grup begitu. Ya, jadi ibadah itu memang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dianggap saja ketika kita melakukan ibadah, jangan sampai ada orang yang tahu itu yang bagus. Kalau sudah selesai, jangan disiar-siarkan kepada orang lain. Wallahu taala alam bishawab. Silakan Bapak-bapak, Ibu ada yang mau ditanyakan? Ayo Bu, nanya Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kayak foto-foto pengajian itu amal ibadah kita kan Ustaz. Misalkan kan biasa kan kalau itu kan gini Pak foto gitu kan. Kalau itu silakan enggak Ustaz. Tergantung niat Ibu. Kalau niat Ibu pamer, wah ini Ibu pengajian nih, ya itu termasuk bagian daripada riya. Tapi kalau niat Ibu tujuannya misalnya foto pengajian ngajakin, ayo ngaji yuk gitu kan. Kita tata niat saya foto itu tujuannya teman-teman saya, tangga saya melihat, ya dia nanya, gimana tuh? Oh ngaji, kemudian ngajak ikut ngaji, itu enggak apa-apa. Tergantung niat, riya dan tidak itu niat kok masalahnya. Terus kemudian kalau Ibu misalnya selfie, boleh nggak selfie dan sebagainya? Boleh. Kenapa? Saya selfie tujuannya Ustadz untuk syukur nikmat ya. Kadang-kadang kan orang selfie kameranya dikasih percantikan supaya kelihatan glowing. Wah, ternyata cantik juga gitu kan. Yang semacam itu kalau niatnya syukur ya itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau niatnya pamer, apalagi kemudian di-share di grup yang banyak laki-laki melihat, oh berbahaya. Jadi tergantung niat. Kalau Ibu selfie nih, tujuannya klik, tujuannya adalah ini laporan buat suami saya di pengajian lu, atau klik dilaporkan di Facebook atau di apa, tujuannya supaya orang itu mau ngaji yuk ngaji bersama dan sebagainya, tidak masalah. Tapi kalau mau pamer tetap masuk riya. Gitu, tergantung niatnya. Ayo, ada lagi? Monggo. Kan kemarin sempat yang di sosial media Ustaz ya, katanya sekarang di Makkah dan Madinah itu ada larangan untuk selfie kalau nggak salah ya, diharamkan atau gimana gitu. Itu menurut Prof, pendapat Prof gimana tuh Pak Ustaz? Kita kan di Mekah Madinah itu sebagai tamu. Tamu itu ngikuti aturan tuan rumah dong. Kalau tuan rumah mengatakan, misalnya kita bertamu ke rumah orang misalnya, aturan di situ jelas. Di tempat saya kalau bertamu jangan foto-foto. Yang kedua jangan megang-megang apa saja yang di rumah misalnya kan. Ya harus kita taati. Kalau nggak kita taati berarti kita nggak punya adab, nggak punya etika. Di Mekah dan Madinah itu ada beberapa larangan. Yang pertama sekarang itu jangan selfie pada saat tawaf. Ya tawaf gitu. Saat selfie itu jangan. Kalau dulu kan bebas. Sehingga orang tuh bisa selfie sambil tawaf dan sebagainya. Sekarang udah nggak boleh. Yang kedua tidak boleh menyalakan musik pada saat azan atau sholat. Ya pas sholat kok nyalain musik misalnya itu kena denda sampai 1.000 rial kalau nggak keliru. Terus kemudian nggak boleh main game ya pada saat di Masjidil Haram. Itu banyak. Kalau itu faktual banyak. Oh di depan Ka'bah main game tuh. Ya jadi apa namanya? Makanya ada larangan itu untuk mengatur supaya tertib, menjaga kesakralan ya. Kita di area masjid ya beribadah saja yang baik. Itu setuju sekali ya. Lah, terus apakah implikasinya haram? Kalau memang negara atau otoritas di sana melarang dan itu merupakan wewenang dari mereka sebagai tuan rumah, yaitu haram karena tidak mengikuti peraturan aja. Ya, seperti itu. Jadi hal yang sifatnya bukan haram tetapi kemudian diharamkan karena suatu persoalan yang mengandung maslahat, itu hukumnya tetap jadi. Contoh nih, negara Indonesia pasang rambu-rambu lalu lintas. Itu kan di Quran, di hadis juga nggak ada aturannya kan? Nah, tapi tujuannya untuk kemaslahatan. Maka mematuhi undang-undang lalu lintas hukumnya wajib dan menerobos lampu lalu lintas itu haram hukumnya.
Seperti itu. Ya. Sama-sama. Ya cukup. Baik, kalau cukup kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.